Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ilmu yang sekarang sedang akan kita coba sama pelajari, dengarkan, pelajari, namanya ilmu arud. Ilmu arud pelajaran utama di Fakultas Sastra, Fakultas Adab, ya, jurusan Sastra Arab. Di mana saya kuliah di sana. Dosen arud adalah itu yang tertulis di kulit itu sekarang Profesor Dr. Khotibul Umam. Beliau digelari di UIN itu sebagai pendekar arud gitu. Belum ada duanya, belum ada gantinya. Tapi kemudian udah merintis pengganti gitu. Bukan itu yang mau diceritakan. Beliau juga pembimbing saya waktu S1 tentang balaghah. Terus pembimbing saya juga pada waktu S3. Udah sepuh sekali. Waktu belum insya Allah orang banyak kenal di PT IKI. Nah, menariknya itu yang ingin diceritakan qadarullah ya. Persis hari ujian, beliau masuk rumah sakit. Nah, akhirnya nggak bisa nguji, mendadak diganti gitu. Akhirnya kemudian sudah sesepuh itu masih aktif mengajar di LBIKI, di PT IKI. Kemudian beliau juga termasuk pendiri Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran, itu tenaga ahli yang paling pertama bersama 3-4 orang lain temannya itu. Nah, kemudian buku ini dia yang meringkas dari berbagai buku lalu dijadikan pegangan. Oleh karena itu sebelum kita mulai kita baca Fatihah ya. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan yang bermanfaat, kita juga mendapatkan keberkahan. Ini ya kuliniatin salihah la hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Boleh ditampilkan Pak Jamal? Ini peta konsep arud Majelis Al-Jamal itu. Slide berikutnya. Iya, arud. Jadi bukan urut, arud. Kalau urut barang dagangan. Urudut tijarah tuh barang dagangan. Tulisannya sama Ustaz ya? Hah? Tulisannya sama? Sama. Iya. Ini arud. Emang sengaja nggak dikasih syakal karena kita pakai ilmu dengar. Gitu. Oke. Urud pada mulanya yang tadi tuh urudut tijarah barang dagangan bukan barang artinya. Urud dari kata arodo artinya disodorkan, ditampilkan, dipamerkan. Maka dulu dasar 1 kita ketemu udah itu kata itu. Ma'rad. Ma'rad pameran. Ma'rad isi makan, tempat menyodorkan produk-produk gitu. Oke, urudut tijarah. Lalu kemudian sekarang arud. Apa ada hubungannya? Ada secara harfiah, secara bahasa. Sebab konsepnya ketika sebuah pola bahasa kata dasarnya antara yang satu dan yang lain itu sama, ain, ro, don.
itu dipastikan ada benang merah kesamaan. Nah, menariknya begitu dalam bahasa Arab itu. Ya, simple, praktis. Oke, apa saja itu yang hendak kita lewati dalam konteks belajar arud? Pertama, ta'rifnya. Ta'rif ini definisi. Yang kedua, maudhu'uhu, objeknya. Yang ketiga, samrotuhu. Samrotuhu artinya samro buah. Manfaat maksudnya faedah. Yang keempat, nisbatuhu. Nisbah artinya kategorinya. Sama dari kata nasab tuh. Nasab turunan hubungan gitu. Nah, ini turunan ilmu, katakan turunan ilmu apa gitu. Yang kelima, wadi'uhu. Wadi'uhu dari kata wado'a. Wado'a meletakkan. Siapa peletaknya? Bahasa bagusnya lagi, siapa penemunya? Nah, gitu. Terus istimdaduhu. Istimdaduhu artinya jangkauannya. Jangkauannya. Baru namanya, kemudian hukumnya. Semua ini saya melihatnya sebagai mukaddimah, belum sampai kepada inti. Ya. Oke, slide berikutnya. Ini ta'rifnya. Al-arud fil lughah yutlaqu ala ma'anin. Arud secara bahasa memiliki banyak makna. Minha diantaranya at-tariqus sa'bu. Torik jalan. Sa'bu terjal. Sulit. Terjal, licin, banyak batu, itu arud. Nah, nanti kita akan merasakan arud dalam artian bahasa artinya sulit, susah, terjal, ibarat jalanan. Nah, kita betapa susahnya nanti. Betapa susahnya belajar arud, apalagi mau menguasai. Ini bukan nakut-nakutin. Seperti halnya kalau melakukan perjalanan mencapai tujuan, itu sulit luar biasa, terjal, licin, naik turun gunung, umpamanya, pas sampai nikmat apa enggak? Nikmat sekali, Ustaz. Nikmat sekali. Enggak usah ada marangi, nasi liwet sama teri. Nasi liwet sama marangi juga enak, Ustaz. Nggak usah memarangi, nasi liwet sama teri saja. Waduh. Alhamdulillah. Es kelapa muda. Nah, tuh, gitu kandungan makna. Ya. Oke. Wan nahiyah. Nahiyah artinya sisi. Arud. Sisi. Ada sisi kanan, sisi kiri, sisi depan, sisi belakang. Apa hubungannya dengan ilmu itu? Nah, itu nanti objek kajiannya sisi syair, puisi. Puisi dipilah-pilah, dibagi-bagi, nanti menjadi sekian bagian, ada nama masing-masing, itu sisi. Oke. Apalagi al-khosyabah al-mu'taridah. Khosyabah kayu. Mu'taridah melintang. Palang kayu. Lihat, dulu pembangunan, khususnya rumah, lebih khusus lagi pintu, kuncinya belum ada kayak model sekarang, cetrek. Ya dah. Tapi di tengahnya dikasih palang kayu. Ya dah. Masih punya, Pak ini punya hari ini. Sudah Pak ada. Tuh, itu palang kayu itu betul.
Pintu dibelah dua, bagian atas, bagian bawah. Bagian atasnya ada palang kayunya. Bagian bawah ada palang kayunya. Itu seolah-olah visualisasi cerminan satu bait syair. Kan bait syair ada separuh pertama, separuh kedua. Cuma posisinya kan horizontal. Kalau pintu kan vertikal. Tuh gitu. Antara sepotong pertama bait puisi itu di tengahnya dikasih palang. Tuh, itu namanya arud. Palang. Palang pintu arut. Palang pintu arud. Nah, kemudian nilai-nilai budaya yang lain masuk ke dalam bahasa. Dalam konteks adat Betawi ada namanya palang pintu. Ada hubungannya. Palang pintu itu yaitu sambut menyambut pakai silat ketika terjadi besanan gitu kurang lebih. Itu palang pintu. Siapa palang pintunya? Artinya yang jagain dari pihak tuan rumah jangan sampai tuh tamu sembarangan masuk. Dihajar dulu. Udah di skenario kayak begitu, kemudian kamu nanti kalah ya. Tetapi cukup mengagumkan. Itu mainan goloknya luar biasa, ya. Nah, dulu yang begitu itu profesional, Pak. Selamat kali. Masih ada sisa-sisanya itu, ya. Oke, berikutnya ini al-khasyabatul mu'taridatu wasatul bait minasyiri wa nahwihi. Baru palang itu dikaitkan dengan syair, yaitu tanda palang, ya, yang ada di tengah bait minasyiri, dari sebuah syair atau lainnya. Lalu apalagi arud artinya? As-sahab ar-raqiq. Sahab ar-raqiq. Sahab awan. Raqiq halus. Kita melihat awan beriringan, bergerombol-gerombol antara satu kumpulan dengan kumpulan lain. Di tengahnya ada misah. Maka awannya itu disebut al-arud. Nah, yang terpenting ini. Salah satu nama Makkah, Bakkah, juga dia namanya arud. Makkah al-Mukarramah. Aina wulidta ana wulidtu fil arud. Tuh, jadinya kita nggak asing lagi. Kalau ada orang ditanya sama temennya, di mana lahir? Di Arud. Maksudnya di Mekah. Iya. Wal Madinah al Munawwarah. Bisa juga maknanya Madinah Munawwarah. Bagaimana yang membedakannya Arud ini Mekah ini Madinah? Iya, dari konteksnya. Wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil arud. Wa tuwfiya fil arud. Itu udah gampang. Oh iya, yang satu artinya Mekah. Yang satu artinya di Madinah. Ya. Wa dufina fiha. Kemudian dimakamkan di Madinah. Yaitu di Arud. Iya. Munawwarah ala sakiniha afdolus sholat. Mudah-mudahan. Ala sakiniha buat para penduduknya. Sakiniha. Penduduk Mekah atau Madinah. Maksudnya Rasulullah. Afdolus sholat wassalam. Mendapatkan salawat dan salam yang paling afdol. Itu mah doa dari si penemunya. Penemunya namanya Imam Khalil. Dinamain Arud karena dia merenung, mempelajari, meneliti, memverifikasi Arud semua bait syair yang ada itu saat dia tinggal di Mekah di sisi Ka'bah. Tuh
Kita tuap 7 putaran saja rasanya udah pengen cepet pulang. Gitu. Kapan sih pulang ini? Beda apa? Beda iman. Mereka, Masya Allah, itu berlama-lama di sana. Ya, ada banyak situasi, kondisi yang bisa jadi membuat berbeda antara zaman dulu, zaman sekarang. Zaman sekarang nggak boleh lama-lama, ya. Ntar bisa kelamaan overstay, wah nggak boleh balik. Udah, ntar banyak pikiran macam-macam. Oke, selesai. Slide berikutnya. Topiknya, objeknya, maudhu itu sasaran tembak. Sasaran tembaknya Asy-Syi'rul Arabi, syair-syair Arab. Min haitsu huwa mauzun, dari sudut pandang timbangan. Timbangan artinya not. Tola'al badru alaina, itu ada notnya. Ya. Terus salatullah salamullah ala toha rasulil, itu kan ada notnya. Dari sudut pandang not, maka syair ini kelompoknya kemana? Dikelompokin. Nah, kalau boleh saya cerita sedikit itu. Imam Khalil termasuk yang prihatin dan resah terkait dengan bahasa Arab. Bahasa Arab pra-Islam jahiliyah itu bahasa yang paling tinggi, murni, tak ada salah. Nggak ada salah. Padahal ilmu nahu belum ada. Ilmu sorof belum ada. Itu kan karakteristik ilmu. Ada dulu, baru kemudian dibentuk ilmunya. Ilmu apa saja. Ilmu pertanian kah, ilmu kedokteran kah, ilmu apa saja ditemukan baru dibikin ilmunya gitu. Bangsa Arab pra-Islam murni. Di zaman Rasulullah masih terjaga, para Rasyidin masih terjaga. Kemudian di Bani Umayyah banyak raja-raja yang punya istri non-Arab, melahirkan Indo-Arab. Maka bahasanya kalau ibunya dari Persia, ada apa namanya bahasa-bahasa Persia. Nahunya berantakan, nggak pakai nahu. Persis kayak Arab sekarang kalau ngomong nggak pakai nahu. Ya dah? Anak ente sama anak aneh dorob-doroban. Apa maksudnya? Tuh, itu kan kalau alumni LBIQ paham lah, dorob-doroban. Terus anak dorob aja anak dia. Walad ente, walad anak, dorob-doroban gitu kurang. Nah, bukan seperti itu saja. Cuma ilustrasi. Sehingga sebelum Bani Umayyah pun, di zaman Ali bin Abi Thalib, itu udah banyak Indo, anaknya Indo, tak murni Arab, maka bahasanya udah mulai rusak. Itu yang mendorong kemudian terbentuknya ilmu nahu, sorof. Mulai dari Ali bin Abi Thalib, dia sudah prihatin. Sebab ada seorang ayah suatu ketika malam hari ajak keluar anaknya melihat bintang-bintang yang begitu indah. Anaknya bertanya, ngomong lah gitu. Ma ajmalas sama i. Seharusnya A. Apa yang membuat langit itu indah? Maka bapaknya karena samai, bapaknya jawab, nujumuha, bintang-bintangnya. Akhirnya
Si anak, bukan itu yang aku maksud, gitu. Dia bukan nanya, tapi sebenarnya kagum. Wah, ini sudah mengusik rasa bahasa yang sangat dalam. Dibetulkan nama bapaknya, jangan sama I sama A. Itu kan pelajaran LWIQ. Ma'ajmalas sama A. Alangkah indahnya tuh langit-langit. Langit maksudnya. Karena bintang-bintangnya. Nah, itu kasus yang dimuat dalam sejarah pembentukan ilmu nahwu. Banyak lagi yang lain. Dan semakin parah ketika di zaman Bani Umayyah. Ali selesai Bani Umayyah, para khalifah kan banyak yang istrinya non-Arab. Itu mulai dari Harun Rasyid itu ibunya non-Arab. Sama Al-Ma'mun itu kan saudara lain ibu kan. Terus gitu. Makin parah. Kembali ke Imam Khalil. Akar bahasa Arab itu dulu pra-Islam enggak puisi prosa. Enggak puisi prosa. Mereka kalau ngomong itu enggak lepas dari itu. Puisi prosa. Dan indah, bersajak seperti yang sudah kita pelajari. Ada tibak di sana, ada muqabalah di sana, ada tauriyah di sana, ada husnul ta'lil di sana. Udah ada, ilmunya belum ada. Maka Imam Khalil ini muncul pikiran untuk mengamati syair-syair, puisi-puisi produk zaman berikutnya. Dilihat banyak sekali kesalahan, nggak sesuai, gitu kan? Akhirnya apa yang dilakukan? Cerita singkat, dia kumpulkan itu semua syair yang ada. Dia kumpulkan. Coba bayangkan itu kalau sekarang mau udah lebih dari profesor. Penelitian. Lalu diklasifikasikan. Dikumpulkan sesuai dengan irama yang ada. Oh ini beda nih kemudian di sini. Ini beda. Jadi ibarat berkebun, yang kangkung dikumpulin. Yang singkong, yang cabe, yang bayem. Gitu kurang lebih. Ya. Atas dasar apa? Atas dasar irama. Irama itu gelombang. Gelombang itu identik dengan laut. Maka irama-irama dalam konteks syair itu disebutnya bahar. Bahar kan laut. Tuh, menamakan sesuatu dengan sifatnya. Nah, baru ke sini sasarannya. Asyi'rul Arabi. Sasarannya syair. Saya coba berikan framing ya pelajaran ilmu bahasa Arab. Studi tentang kata saat sendirian itu sorof, morfologi. Lalu studi tentang kata saat berdampingan dengan kata yang lain sebelum atau sesudahnya itu gramatika, nahwu. Lalu studi bahasa terkait dengan diksi, ketepatan makna hakiki apa majazi, kinayah segala macam, itu muncul ilmu namanya balaghah. Ya. Baru kemudian ini arud, sasaran tembaknya lebih mengkerucut lagi. Dia nggak bicara tentang prosa, tapi khusus syair. Oleh karena itu sasaran tembaknya disebut asyi'rul arabi. Kalau bukan syair, bukan sasaran tembak. Puncak keindahan, keunggulan, kehebatan seseorang dalam berbahasa adalah syair. Syair itu jadi simbol. Dan nggak banyak orang yang bisa mengubah syair. Kita juga bahasa Indonesia begitu. Pantun umpamanya masuk kategori syair. Ya, pantun nggak semua orang. Ada beberapa teman yang apabila pantun spontanitas itu luar biasa. Ya, apalagi di Padang, di Palembang, Betawi itu dijaga betul itu, bagus-bagus pantunnya. Iya, walaupun saya nggak menguasai
secara keilmuan terkait dengan sastra Indonesia. Maka di sini disebutkan apa itu sasaran tembaknya Asy-Syi'rul Arabi, syair Arab. Dari sudut mana? Dari sudut pandang timbangannya. Timbangannya sesuai dengan timbangan-timbangan, nada-nada atau not yang sudah baku apa enggak gitu. Ya. Slide berikutnya. Ada samratuhu faedahnya. Samro dari kata buah. Kan itu majaz, bukan buah dalam artian hakiki. Iya, itu udah kita lewati. Apa buahnya? Tamyizus syi'ri an ghairihi. Bisa membedakan syair sama bukan syair. Pak Jamal banyak suara apa ini Pak Jamal? Tolong dikontrol. Iya. Oke, kita teruskan. Kasajak, seperti sajak. Sajak sudah kita pelajari. Apa itu kesesuaian huruf akhir? Fayu'rafu bihi, maka dengan ilmu arud kita bisa tahu annal Qur'an al-Karim wal hadis asyarif, bahwa Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah yang mulia laisa bisyi'rin. Keduanya bukan kategori syair. Min ghairi taqlid fi hadhil ma'rifah. Secara faktual, bukan ikut-ikutan. Nanti dibuktikan. Sebab menjadi aib besar kalau Al-Quran dikategorikan syair. Syair kalam Arab, Arab manusia. Masa Al-Quran sama kalam manusia? Itu bagian dari prinsip kemukjizatan Al-Quran. Dia harus beda. Harus beda. Bukan. Oleh karena itu, ketika kita sering dengar, termasuk kita mengucapkan, Al-Quran adalah bahasa Arab. Kayak begitu juga Allah menginformasikan dalam 6 ayat bahwa Al-Quran berbahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Secara akademik jangan diterima dan jangan berhenti di situ baca ayatnya. Apa sebab? Kalau Al-Quran bahasa Arab itu bahasa orang. Al-Quran itu wahyu. Tuh gitu kajian sastra. Karena itu terusin. La'allakum ta'qilun. La'allakum kita sudah pelajari. Maknanya bukan taroji harapan. Tapi perintah itu. Pikirin dong. Masa Al-Quran bahasa Arab. Tuh gitu. Adapun kalau itu dia sebutkan untuk strata, untuk komunitas, untuk orang-orang tertentu, ya nggak apa-apa, diterima aja, nggak usah dibantah. Bahasa Arab ya, hurufnya huruf Arab. Struktur kalimatnya struktur kalimat Arab. Tapi dalam kajian sastra, dipilah perbedaannya. Pertama apa? Perbedaan antara Al-Quran dan kalam Arab. Kalam Arab, kalam manusia. Sementara Al-Quran wahyu. Kalam Allah. Kalam Arab itu tidak mukjizat. Tapi kalam Allah, yakni Al-Quran, adalah mukjizat. Itu yang dimaksud la'allakum ta'qilun, pikirin dong. Kalam Arab cuma 2. Syair, puisi, nasar, prosa. Cuma 2 itu. Sementara Al-Quran bukan syair, bukan prosa. Tuh.
Pernyataan Al-Quran bukan syair, bukan prosa, kan harus dibuktikan secara ilmiah. Ilmunya adalah arud. Belum lagi dari aspek makna. Makna Al-Quran. Al-Quran cerita yang gaib loh. Kalau Arab ada nggak yang cerita yang gaib? Surga neraka. Masa mau disamain? Tuh gitu. Jadi itu masuk kategori faedah mempelajari syair. Kalau ada beberapa ayat diukur pakai not arud syair Arab, ada yang serupa. Itu karena faktor kebetulan, bukan sengaja membuat. Kalau orang Arab itu bikin sengaja. Oke, jadi demikian. Contohnya umpamanya ada, nanti kita ketemu. Ra'aital ladzi yukadzibu biddin fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun. Itu notnya gitu. Iya. Oke. Jadi yang pertama gunanya, faedahnya, buahnya membedakan mana syair mana bukan syair. Secara khusus kemudian mendapat kesimpulan Al-Quran dan hadis bukan syair. Dan itu dibantah setelah dituduh oleh bangsa Arab pada saat itu. Lalu Allah menjawab itu di surat Yasin, wa ma 'allamnahu syi'ra ma yanbaghilah in huwa illa dzikru wa Qur'anun karim, ya gitu ya. Surat Yasin. Ya, itu udah dibantah dan udah dituduh dulu. Kedua, dengan ilmu arud ini, amnul mualladin. Mualladin ini induk. Maka para induk menjadi aman. Min ikhtilati ba'di bukhuri syi'ri bi ba'd. Dari ketercampuran antara satu bahar. Nah, bahar itu not ya, nanti saya nyebutnya bahar saja. Antara satu bahar syair dengan syair yang lain. Umpamanya salatullah, salamullah, itu baharnya namanya bunyinya begini, Pak. Mafa'ilun, 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 mafa'ilun. Itu pasti sama semua. Jangan sampai ketukar dengan model syair yang sering dilantunkan oleh banyak saudara kita di masjid. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ilahi abdukal asi ataka muqirran bidzunubi wa qad da'aka. Kan beda itu. Jangan sampai not yang di sini salatullah dipasang di sini. Itu bukan nggak enak. Itu udah hampir mustahil, nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya sedikit mumpung ingat. Ilmu bahasa Arab, pertama sorot, kedua nahu, ketiga balaghah, keempat arud. Nahu gramatika. Agar tahu mana rofa, mana nasab, mana jar, mana jazam. Balaghah, ini apa maknanya ini? Majaz, ada hakiki, ada majaz. Nah, arud itu udah luar biasa tinggi. Di mana tingginya? Nggak ada huruf, apalagi sakal, itu udah bisa dibaca. Kita nanti akan sampai pada bukti bahwa kita bisa membaca tulisan yang tak berhuruf. Tuh, simbol-simbol aja bisa dibaca. Apa dibacanya? Mus. Apa dibacanya? Taf. Apa dibacanya? E. Apa dibacanya? Lun. Mustaf'ilun. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Mufa'alatun, mufa'alatun, fa'ulun, mufa'alatun. Nah, itu oke. Kita teruskan dulu. Nomor 2. Yaitu mengamankan amnu. Siapa? Para induk. Dari apa? Bercampurnya bahar satu dengan bahar yang lain. Wa amnuhum ala syi'rihim. Kalau mereka mau bikin syair,
maka syair yang akan mereka buat dengan ilmu ini jadi aman. Dari apa? Minal kasri. Kasri pecah. Pecah artinya notnya acak-acakan. Watagir, perubahan. Adzazi la yajuz. Ada perubahan yang boleh, ada yang nggak boleh. Dukhuluhu, terjadinya. Seperti al-qat'i fil asbab. Nah, ini mah istilah. Kemudian akan kita pelajari. Seperti qata' dalam asbab. Iya. Oke. Berikutnya. Samratuhu. Nah, keutamaannya. Keutamaan ilmu arud. Huwa min asrafil ulum al-arabiyyah. Udah kebayang ya. Ilmu arud adalah ilmu paling mulia dari ilmu-ilmu bahasa Arab, ulumul arabiyyah. Udah kebayang itu paling mulia. Gak mungkin paham, bisa, apalagi mengubah syair kalau nggak bisa balaghah. Nggak mungkin bisa balaghah kalau nggak bisa nahu. Nggak mungkin bisa nahu kalau nggak bisa sorob. Tuh, maka posisi arud itu udah di atas balaghah. Atas dasar itu, maka ilmu arud tuh, ilmu yang paling mulia. Nah, bisa arud sebenarnya ada namanya qawafi. Ada namanya khatabah. Ada namanya insya. Atau sebelum itu ada namanya mantik. Mantik termasuk ulumul arabiyyah, logika, ya. Terus ada khotobah, ada insya, pas itu semua. Ya. Di aspek mulianya itu. Yang kedua, aspek mulianya kalau diorientasikan kepada Al-Qur'an, bukan cuma dengar bahwa Al-Qur'an bukan kalam Arab, tapi secara akademik mengetahui. Nah, maka dia jadi mulia. Ilmu apapun yang diorientasikan kepada Al-Quran itu adalah ilmu yang mulia. Kedokteran diorientasikan kepada Al-Quran, disinkronkan, dicoba dipadu, dicoba ditemukan. Oh, itu ilmu yang jadi mulia. Ilmu apa saja. Ilmu matematik, iya. Itu kurang lebih. Oke, berikutnya. Nisbatuhu. Nisbah artinya kategorinya. Minal ulum al-aliyah, termasuk ilmu alat. Ya. Allati man qad faqadaha kana ilmuhu naqisan. Di mana ilmu alat itu adalah ilmu yang apabila seseorang tak memiliki, ya, tak menguasai, maka ilmunya kurang. Ilmunya kurang. Apa namanya? Saya yang paling itu kadang-kadang saya rasakan, bukan saya saja, yang lain juga. Ketika memperhatikan si khotib Jumat baca hamdalah, ya salah. Oh, itu menyesal sekali. Menyesal sekali. Contoh, amma ba'du, seharusnya ada fa. Dia nggak pakai fa. Amma ba'du qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Itu kita cek dalam hati itu, ya ampun. Jumpai banyak. Itu kan bahasa Arab habis amma fa yang sudah kita pelajari. Yang kedua, qala ta'ala fi ayatin akhir. Nggak enak dengar. Seharusnya fi ayatin ukhra. Fi ayatin akhir. Dia balik lagi. Wa qala fi maudhi'in ukhra. Seharusnya fi maudhi'in akhir. Tuh, itu apa namanya? Man faqadaha kana ilmuhu naqisan. Sering saya jumpai. Doa terus. Ditutup doanya dengan wassalamun. Ada alif lam, ada tanwin. Alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kan nggak usah pakai al, wassalamun alal mursalin. Ini wassalamun. Iya.
Nggak boleh. Itu kan dasar banget itu. Udah Ustadz umpamanya. Susah ngasih taunya. Kalau udah Ustadz. Ya. Nah ini nisbatuhu kategorinya maksudnya. Sebagai ilmu alat. Ya kita mau ke kebun nggak pakai alat kan susah. Beda dengan ke kebun bawa alat. Iya. Nah, berikutnya Pak Jamal. Tanya Ustaz, Oh boleh boleh. terkait dengan kata fa'amma gitu Ustaz. Fa'am. Saya belum paham Ustaz. Misalnya ketika kita taruhlah kita membuka suatu majelis gitu. Kemudian kita katakan amma ba'du itu kurang tepat Ustaz. Oh, bukan itunya yang kurang tepat. Ustaz. Yang tepat habis amma kemudian harus pakai fa. Umpamanya lagi amma ba'du fa ya ibadallah. Oh gitu. Nah, gitu. Oh gitu. Nah, itu baligh namanya. Coba lihat di Al-Qur'an semuanya begitu. Amma sa'ila fala tanhar. Amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Berarti Ya? Ya? amma ba'du faqad qala Allahu pakai Ah, fa. benar, pakai fa. Iya. Kalau gitu pakai kod. Iya gitu. Iya. Iya, sama-sama. Selanjutnya, kayaknya Ibu suka khutbah Jumat ya? Suka ini pembukaan majelis taklim gitu Ustaz umpamanya. Oh, segera harus khutbah Jumat. Emang boleh Ustaz, boleh kalau boleh mau Ustaz saya. Iya, Pak Jamal, berikutnya, Pak. Nah, ini nih. Wadi'uhu peletaknya. Penciptanya, penemunya gitu. Al-Khalil, itu Imam Khalil, jago nahu, jago bahasa Arab, dan seterusnya. Ibnu Ahmad bin Amrin, putra Ahmad, putra Amr, Ibni Tamim, putra Tamim, An-Nahwi, ahli Nahu. Ustazu Sibawaihi, dia gurunya Imam Sibawaihi. Sibawaihi jago banget, udah nama, udah melegenda, justru gurunya Khalil. Wa nabiqatul Arab, nabiqah tokoh ya, tokoh Arab. Wa sayyidu ahlil adab, pemuka ya, para sastrawan. Wa mubtakirul mu'jamat, penemu mubtakir. Mu'jamat ensiklopedi. Ada kamus Al-Khalil ya, kamus Al-Ain namanya. Dia yang ngarang. Wa sahibu syaklil Arabi. Dia yang menemukan tanda baca Arab. Fathah, kasrah, dhammah, sukun. Titik 1, titik 2, di atas, di bawah. Nah, itu yang kita kenal. Kalau nggak pakai itu luar biasa jadi manfaat ilmunya. Ya, itu syakal. Arab al-an fi dhabtil huruf. Dalam memberi syakal huruf. Tuh ada. Ya, paham itu. Zaman Nabi kan belum ada syakal. Zaman Khulafaur Rasyidin belum ada. Dulu tulisan Arab tanpa syakal, tanpa titik. Sehingga terjadi kesalahpahaman yang sangat fatal di zaman Utsman Ibnu Affan. Ada surat datang. Surat datang dari seberang wilayah sana. Bunyinya apa? Tulisannya bunyinya ya susah ya, nggak ada titiknya. Fa iza ja'u, maksud si penulis, fakbaluhum. Bayang tulisannya. Fakbalu. Fa alif, kop, ba, lam, waw, alif.
Ikbalu, terima. Tapi karena nggak ada titiknya, dibacanya, dipahaminya, faida ja'u faktuluhu. Fatal apa enggak? Sebenarnya suruh sambut. Yang menerima bacanya faktulu, bunuh. Nah itu juga salah satu yang mendorong Imam Khalil kemudian harus memberi tanda. Mana qaf, mana ba, mana ta, dan seterusnya. Nah ini dia penemunya. Oke, kita teruskan. Waqad wadu'a hadzal ilma kamilan ala ghairi misal. Dia membuat ilmu ini tuntas, kamilan, sempurna. Ala ghairi misal. Tak ada contoh sebelumnya. Mukhtari'an lahu. Emang dia yang menciptakan. Min ghairi sabiqah. Tanpa ada sebelumnya. Ta'allama ala ustaz. Di mana yang sebelumnya dia belajar sama ustaz. Nggak ada. Dia nggak belajar sama siapa-siapa. Itu maksudnya ghairi sabiqatin ta'allama ala ustaz. Nggak pernah belajar. A belajar sama B, B sama C, D terus sampai Z terkait satu ilmu tertentu. Nah tentang arud yang bikin Imam Khalil ini, dia nggak belajar sama siapa-siapa. Dia bikin rumusan. Ya. Dan rumusan itu luar biasa. Sampai sekarang nggak ada yang bisa menemukan. Rumusannya rumit, tuntas, total. Oh subhanallah, kayak apa itu ya, faedah ilmu bermanfaatnya. Ya, wa kana zahidan. Pada saat yang sama, dia itu orangnya zuhud. Zuhud nggak banyak mementingkan dunia. Kayak kita ini masuk kategori zuhud semua. Nggak terlalu ngoyo sama dunia. Yang penting cukup. Ya betul tidak? Ngapain? Cukup beli kebun, cukup buat mobil, cukup. Ya kan yang penting cukup. Zuhud semua. Cukup makan itu sekarang sate. Pak, jangan begitu ngomongnya. Cukup 10 tusuk gitu. Kan jadi nyebut tusuk sudah pasti sate, nggak mungkin oncom. Ya. Oke, namanya zuhud semua itu. Oke, kita teruskan. Zahid. Afif. Apa yang ifu? Afif. Ini udah jadi bahasa Indonesia. Apa itu? Apik. Apik. Kita suka apa tuh bilang, ini anak ini apik ini. Tuh. Nggak mau kena kotor sedikit. Orangnya apik. Iya, bawaannya apik dia. Celananya kotor, udah minta ganti. Sendalnya itu kena blok dikit. Aduh, nangis. Apik. Maka dalam konteks agama apik, dia harus mencari tahu ini udah sejauh mana halal apa haram. Itu kan apik. Nah kalau model kita udah hajar aja. Ya. Ada bau-bau haram juga, kita pura-pura nggak tahu aja. Ya. Apalagi kalau udah lapar. Bali lapar. Wah, cari restoran Padang nggak ada tutup. Adanya itu. Terus ada bukan ragu gitu, tapi udahlah telur aja. Telur kan nggak disembelih. Tapi kan digorengnya di mangkok bekas itu ini itu. Itu gorengan yang itu. Ya, akhirnya seminggu nggak makan karena apiknya. Udah tengah malam ada tukang nasi goreng keliling. Tok, 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 tok. Bang, bikin bang 2 piring. Bikin 2 piring. Makan. Habis makan baru nanya, bang tadi minyaknya minyak apa bang?
Ada babi apa enggak? Pintar, jadi nanyanya habis kenyang baru nanya. Coba kalau sebelumnya Bang, nggak jadi makan. Nanyanya belakang ini dikasih ilmu udah nolak. Apa mau dikeluarin yang udah ditelen. Afifan, mukbilan alal ilmi wa ta'lim. Mukbilan responsif ya dengan terhadap ilmu dan taklim mengajar. Tuh, orangnya gemar mana-mana. Cuma mana Pak Jamal nggak ada. Cuma waktu itu Pak Jamal zaman Imam Khalil nggak ada Zoom. Kalau ada mah ya Zoom. Wah, gimana ya? Itu aku. Dia kemana-mana Zoom terus deh. Nggak ada Zoom. Oke. Ghoyatan fi zakat cerdas. Goyah ini puncak. Zakat cerdas. Jadi cerdas sekali. Hatta qila sampai orang pada bilang lam yakun fil arabi ba'da sahabati azka minhu. Di kalangan bangsa Arab setelah Khulafaur Rasyidin nggak ada yang lebih cerdas dari Imam Khalil. Ulida bil Basrah, lahir di Basrah. Wa mata biha, meninggal di Basrah, Kufah, ya, Irak. Tahun 170 Hijriah. Walahu minal umri, umurnya 74 tahun. Fi awali khilafatir Rasyid. Awal Khalifah Harun ar-Rasyid. Ya, Harun ar-Rasyid. Selanjutnya, wajadal Khalil ba'da mu'asirihi yunazzimu syi'ran. Ini latar belakang. Imam Khalil mendapati teman seangkatannya mengubah syair. Yunazim, mengubah syair. Ghaira mauzun. Tidak atas dasar timbangan biauzanil Arab. Timbangan Arab. Timbangan saya bahasakan ya. Maksudnya not tadi. Likhtilalil malakah fihim. Karena ikhtilal. Ini saya harus terangkan. Ikhtilal makna matangnya itu kurang. Kurangnya malakah. Malakah itu potensi dasar. Bakat malakah. Ya, bakat. Ada anak kecil sudah pandai pidato itu, ceramah, diundang kemana-mana. Oh itu bakatnya, itu namanya malakah. Ya. Bangsa Arab yang seperti tadi saya katakan udah banyak Indo, itu malakah itu sudah kurang. Ya, darahnya beda, lingkungannya beda. Dia berbicara sama ibunya yang non Arab, ya ibunya juga terbatas bahasanya, maka kemudian itu yang membuat kurang. Bahasa Arabnya ikhtilal. Pakai kho. Pada mulanya dari kholla. Kholla menyelang-nyelangi. Dalam konteks wudhu, ketika berwudhu membasuh tangan atau kaki, kita sunat menyelang-nyelangi jari kaki. Gini. Sunat. Jadi selang-selang. Maka dalam konteks berbahasa, kadang betul, kadang salah. Itu kan ada selang-selangnya. Kadang betul, kadang salah. Maka dimaknai kurangnya malakah fihim di kalangan mereka para Indo tadi. Wa tilaliha, iktilal dari kata huruf ilat, ada cacat. Yang kedua waqtilatiha, karena bercampur. Ya, tadi itu ada Indo. Itu kan agak bercampur. Bimalakat ajamiyah, dengan malakah asing. Itu karena ibunya dari non Arab. Kita juga begitu. Bapak Betawi. Ibunya Sunda. Sundanya bau Betawi. Santren.
jago bahasa Arabnya, tapi lidah Jawanya nggak ketulungan. Iya. Jadi bahasanya Arab tapi dialeknya Jawa. Kalau kebetulan Sunda, dialeknya jadi Sunda. Itu kurang lebih. Ahlan, Ahlan wa sahlan. ila aina, ahlannya dibacain. Iya, ila aina anta, ana azhabu ila suki. Jadi itu contoh pengaruh ya lingkungan. Fabadaru ilal asy'ar al arabiyah. Baru nih setelah melihat kondisi kayak begitu, maka Imam Khalil segera memberikan perhatian kepada syair-syair Arab. Fajama'aha, lalu dikumpulin. Kumpulin nggak tanggung-tanggung itu semua yang bisa dijangkau. Model kita penelitian, Masya Allah, baru surat Al-Baqarah saja udah kehabisan ilmunya. Iya. Terus wa mayyaza anwa'aha, dia pilah, bedakan jenisnya. Wa kana ala ilmin bin nagom, dan dia memang punya darah seni. Nagom itu irama. Ada dalam LBQ tahsin nagom. Wa tauqi, tauqi jadi semacam disiplin ilmu yang tahu persis di mana harus berhenti, di mana harus mulai, di mana turun, di mana naik. Quran dari jatuh. Jatuh. Jatuh menimbulkan keindahan. Saya beri ilustrasi. Pinggir danau ada pohon. Kita naik ke atas. Terus kita bawa kelereng bangsa 10 apalagi 20. Dijatuhin satu-satu menimbulkan suara atau tidak? Tuh, ada hubungan dengan kata wako'a. Wako'a artinya jatuh. Maka suara yang ditimbulkan lalu diatur sedemikian rupa itu namanya tauqi. Demikian juga seorang seniman ketika membaca syair, ini berhenti di sini nih. Walaupun di tengah-tengah kalimat. Saya beri contoh. Tulisan kalau dibaca standar pakai standar innal muallima wat tabiba kilahuma la yansohani idahuma lam yukroma. Tapi kalau pakai tauqi tadi di mana berhenti, di mana mulai atas dasar kaidah arud itu jadinya bunyinya begini. Innal muallima wat tabiba kilahuma la yansoha ni idahuma lam yukroma. Oh itu. Tidak merubah arti tapi Pak. Tidak berubah arti. Berubah arti kalau belum belajar arudnya. Nah, jadi nanti ada kepusingan tersendiri, tetapi ketika teratasi itu kenikmatan tersendiri juga. Itu sangat basic. Setelah mukadimah ini selesai, kita masuk ke situ. Gimana cara bacanya? A'ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Dalam lagu-lagu Indonesia juga begitu. Puisi Indonesia juga begitu. Ya, awalnya di sini, akhirnya di sana, itu dipisah. Bilang rumah jadi ru. Mahnya ba. Guse kali. Kan gitu. Oke. Ya, al-Arabiyyah fa jama'a wa yazan wa aha tauqi. Fasa ada huzalika ala raddi ba'did durub. Hal itu membantunya untuk mengembalikan beberapa dorb ilaba kepada dorb yang lain. Dorb ini istilah teknis nahwu.
Doroba kalau kelas kita, nah itu memukul. Nggak usah di bahasa lisan keseharian, doroba memukul. Di Al-Quran aja, doroba masalan. Masa memukul contoh? Oh, berubah artinya. Memberi contoh. Wadrib masalan. Beri contoh. Jangan pukul contoh. Dalam syair ada namanya istilah dorob. Paruh pertama dari sebuah bait itu apa namanya? Namanya ajes. Paruh kedua namanya dorob. Imam Khalil setelah mengkodifikasikan sekian syair yang ada, bisa dijangkau, wah ini kayaknya potongannya ke sono nih. Tuh, ini potongannya ke sini, ini potongannya ke sono, ke sana. Nah, itu namanya dorobnya nggak sesuai dengan pasangannya gitu. Wa ja'ala kullal asy'ar, dia menjadikan setiap syair al-mutasyabihah yang memiliki kesamaan tahta anwa'ihal munasibah laha, sekelompok dengan yang cocok dengannya. Informasi gampangnya memahaminya kayak tadi, masuk kebun nggak beraturan, di barisan kangkung kok ada bayam. Nah, ini dikumpulin, bayam dikumpulin, kangkung, toge. Tuh, gitu. Kerjaan seperti tadi saya ceritakan. Umpamanya kita punya taman bunga luas, seperti yang di Cipanas sana umpamanya. Kan dikumpulin jadi bagus apa enggak itu? Melati. Mawar. Terus apalagi Pak Edi nih yang banyak bunganya. Ya. Jangan tanya Pak Jamal, dia bunganya beda. Ya, bunga bang. Bunga bang mah kecil Pak Jamal. Ada bunga desa yang bagus. Bunga kota, Ustaz. Bunga kota udah Pak. Udah. Bunga desa kejauhan. Bunga kota itu udah tercemar gitu. Oke. Nah, terus pasal dari anwa'il munasibah wasamaha buhuran. Nih, dinamain. Oh, ini kangkung gitu. Analogi saya begitu ya, gampang. Ini bunga melati, terus habis itu dinamain. Namanya bahar. Buhur, jamak dari bahar. Ini bahar kangkung. Ini bahar bayam. Tapi bukan persis kayak begitu. Nah, nanti inti pelajaran Arud itu bahar. Ini bahar apa? Ada bahar kamil. Ada bahar syariah, pakai sin kecil, syariah. Ada bahar rajaz. Dan semuanya disusun kaidahnya untuk memudah hafal. Ya, ada nama basit. Innal basit toladai hiyub satul amalu. Nah, itu bunyinya begitu basit. Mustafilun, fa'ilun. Dikumpulin syair yang timbangannya kayak begitu coba. Dan ilmu itu dikuasai, ketemu syair di surat kabar Arab, di majalah Arab, orang-orang sekarang itu dipastikan nggak keluar dari kemungkinan bahar-bahar yang sudah dirumuskan sebagai pedoman. Nggak keluar. Itu kan aneh juga ya. Rada aneh juga ya. Oke, buhuran. Summa bahasa amma ya'tari ajza kulli bahrin. Kemudian dia meneliti, membahas ya, yang menjadi mengurangi atau yang hilang atau yang tidak ada ya'tari, bagian-bagian setiap bahar minat tagir, ada perubahan. Saya beri contoh. Ada perubahan, dia kumpulkan, diberi nama, carikan solusi. Insya Allah kebayang tulisan tola'al
badru alaina. Tola'a fi'il madi. Ya. Itu menurut kaedah ilmu arud itu ada yang dibuang. Tola'al badru alaina. Jadi kalau diucapkan panjang. Tola'al bad. Nah, berhentinya di situ Pak Edi, di penggalnya. Kalau bacaan nahu tola'al badru alaina. Tapi kalau bacaan arud tola'al bad. Muroknya dipisah. Ru alaina min saniyya tilwada wajabas syukru alaina ma da'alil lahida. Jadi tola'a itu baca tola'a sebab kaidahnya yang dibuat itu fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun. Tuh sama semua. Kalau ada 1000 bait, satu sudah ditemukan, itu yang sisanya semuanya sama. Kayak sholatullah ke bawahnya semuanya sama. Ya, ini susah-susah. Tapi kalau udah bisa gampang. Ya. Makanya supaya hilang susah bisa. Wasamma dzalika kullahu ilmu arud. Tuh baru. Semuanya yang bercerita tentang tadi itu disebut ilmunya ilmu arud. Ya Pak Jamal, berikutnya Pak. Apa Ustaz? Oh, boleh. Ya. Seperti kata-kata gini Ustaz, misalnya ya Rabbi bil Mustafa balik mako sidana. Bisa. Benar. Kalau ilmu arudnya udah bisa, maka apa notnya itu ibu udah bisa. Ya Rabbi bil Mustafa mustaf'ilun fa'ilun. Nah gitu. Ya. Iya, terus bagus. Nah, nisbatuhu. Nisbah ini kategorinya. Huwa minal ulumil aliyah. Ini kan udah ini. Kategorinya udah ini. Ismuhu namanya ya. Ilmu arud. Tuh, diberi nama ilmu arud. Sama'ul Khalil bidzalika. Imam Khalil memberi nama begitu li'annahu kana muqiman fi dzalikal waqt, karena dia saat itu mukim bil arud ay Makkah al Mukarramah. Fasammahu, maka dia beri nama bismiha dengan namanya. Tayammunan artinya berharap. Wa tabarrukan, ngalah berkah biha. Luar biasa. Ya. Jadi gitu. Berikutnya, Pak. Namanya terus istimdadu ya. Istimdadu ini sumbernya. Ya, wawasannya boleh. Ya, min asy'aril Arab allati nataqu biha. Jadi sumbernya adalah syair-syair Arab di mana mereka berbicara dengan syair-syair itu mauzunatan dengan not ya timbangan bisaliqah secara natural wal fitrah dan fitrah allati fatarahullah yang Allah berikan kepada mereka biduni ayyash'uru tanpa merasakan biqwaidihi kaedah-kaedahnya dan wazan-wazannya. Kama annahum kanu sebagaimana mereka bicara ya takallamun bil alfaz al mu'rabbah dengan lafaz-lafaz yang mu'rab min ghairi ma'rifatihim tanpa ilmu biqawaidin nahwi wa ahkamihi dengan kaedah nahwu dan hukum-hukumnya. Paham maksudnya? Jadi bangsa Arab itu dulu zaman jahiliyah masih murni, bahkan yang dikategorikan lebih murni adalah mereka yang tinggal di kampung, di Baduy. Kalau ngomong bukan nahwu sorofnya saja yang betul, tapi mereka
bentuk omongannya udah bentuk puisi tanpa mereka tahu ilmunya. Itu luar biasa. Salah satu sisi informasi terkait dengan keunggulan bangsa Arab dengan bahasanya kayak begitu. Itu boleh jadi kemudian Nabi dibangkitkan dengan kondisi umat keunggulannya adalah bahasa, maka mukjizatnya bahasa Al-Quran. Mereka geleng-geleng kepala. Bahkan mereka paham, lebih paham dari kita. Wa fakihatan wa abba, tuh mereka udah paham. Nganggut-nganggut luar biasa. Tak pernah terpikir dalam ketinggian bahasa mereka sampai kepada bahasa yang digunakan Al-Quran. Tapi emang dasar gitu. Gengsi. Ikut agama dalam tanda petik dianggap baru. Dianggap baru. Ketimbang agama yang mereka udah jadi darah daging, yaitu nenek moyang. Iya. Baru hukumnya. Hukmuhu. An-nadbu. Nadbu artinya sunnah. Bin nadri ila zatihi. Dilihat dari substansi ilmu ya sunnah. Ilmu apa saja sunnah dipelajari. Ilmu sihir. Sunnah kalau ada. Di antara Bapak ada yang bisa punya ilmu sihir. Terus Pak Jamal buka Zoom khusus kajian sihir. Saya daftar Pak Jamal. Ya. Itu hukumnya sunnah. Apalagi ilmu ini. Wal wujub asyar'i. Tapi dari sudut pandang syar'i agama, maka wajib hukumnya bin nazri ila annahu atas dasar bahwa ilmu ini ya tawaqqafu alaihi ma'rifatu annal Qur'an amat menentukan secara akademik bisa membedakan bahwa Quran sama hadis bukan syair. Maka secara syar'i itu menjadi wajib. Iya. Ada lagi? Habis ya? Oh, selesai. Sampai hukumnya ya. Ya, pengantar. Boleh masuk kanan, keluar kiri. Boleh masuk kanan, keluar kanan. Iya. Hah? Boleh. Iya. Baik, Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Bagi jamaah yang ingin bertanya seputar tema kita pada pagi hari ini, dipersilakan. Afwan Pak Ustadz. Ya, silakan. Tadi kan dibagi dalam, bukan dibagi, ini kan dalam 7 golongan ada definisi objek, manfaat, kategori, penemu, dan yang terakhir itu namanya. Yang ke-6 jangkauannya belum diulas Pak Ustadz. Oh, jadi di peta itu yang belum disebut. Itu istimdaduhu ya, itu maksudnya jangkauan itu. Jangkauannya. Iya. Jadi jangkauan dimaksud syair. Syair. Syair dari zaman yang tak bisa tak terbatas. Dulu awal, sekarang dan akan datang. Itu masih muncul syair-syair. Itu juga menjadi bagian dari jangkauan ilmu arud. Jadi tadi yang penting itu malakah. Malakah itu bakat. Malakah itu potensi bawaan. Bangsa Arab bukan cuma dulu seperti tadi diceritakan, sekarang juga. Kalau kita lihat di itu grup-grup Arab, saya punya grup khusus Arab dunia internasional. Aduh, video-videonya itu spontanitas, mereka masih bisa berpuisi gitu.
kagum isinya, bersajak lagi akhirnya. Apa maknanya? Puisi-puisi yang mereka kemukakan pada sekarang ini pun itu bisa kita analisis lewat ilmu arun. Itu secara spontanitas ilmu arun, ya. Pas, tinggal kita nanti bisa mengkategorikan ini baharnya bahar apa. Bahar itu note, bahar masid apa sari, nanti ada 14 atau 13 gitu ya. Nah, dulu saya belajar di Ma'had Suudi, kelasnya diplom. Itu kelas khusus untuk perguruan tinggi dosen-dosen bahasa Arab. IAIN dari Surabaya, dari Malang, dari Jogja, dari Kalimantan, kenal. Nah, banyak ketemu teman-teman dari Gontor. Saya apa namanya, suka bercanda, bikin syair, ya. Itu secara apa namanya, nggak sengaja menceritakan fenomena pertemanan yang ada. Ya, saya udah jadi lupa nih. Saya udah hafal betul. Ya, nanti kapan-kapan ya, minggu depan saya sebutkan itu kalau saya lagi ingat lagi. Sekarang udah banyak lupa Pak Jamal. Ya. Ya, jadi demikian Pak Edi Malakah ya. Iya. Ada lagi yang lain? Soalnya Pak Edi itu malakahnya kuat Ustaz. Berbakat, Pak Edi berbakat Ustaz. Baik, yang lain? Pak Tarjani sekarang. Halo Pak Tarjani. Nih saya ingat yang tadi saya maksudkan, saya ingat nih. Ada banyak teman-teman namanya Izzuddin, namanya Makasih, namanya Mustafa, namanya saya sebutkan dalam syair yang saya buat, saya tulis di papan tulis di kelas begitu. Akhirnya saya dikerubutin namanya, sebabnya ada bercanda begini bunyinya. Ya Izzuddin Mustafa, tuh teman saya Izzuddin Mustafa. Idrib Makasih Aduana, Makasih itu gurunya waktu di Gontor. Terus masuk satu kelas dan dia cerita itu Makasih itu Ustadz yang killer, kesel dia. Lalu saya bilang, Idrib Makasih Aduana. Terus ada lagi temennya namanya Hamam. Dia masih jejaka lajang padahal udah lanjut. Saya sebutkan Zawid Hamam, ukhtana, kawinin sama saudara kita. Terus ada lagi dari Ciputat itu guru sanawiyah namanya Hadis, tapi jarang masuk, sering disetrap sama dia itu. Saya bilang lagi, utrud Hadis min faslina, kurang lebih begitu. Kalau ditimbang itu ya sesuai sama notnya ya, nanti kita pelajari. Nggak seberapa. Cuma ingin mengilustrasikan luar biasa bangsa Arab itu darahnya memang darah bahasa. Sampai sekarang. Iya. Ada lagi yang lain? Iya. Nah, kayaknya belum menantang Pak Jamal. Nanti pertemuan berikutnya. Terus ngomong-ngomong, diktatnya udah sampai ya Pak Jamal? Kita belum, Pak. Udah ya? Pak Jamal belum. Yes. Udah semuanya ya? Ya syukurlah. Belum di copy Ustaz. Oh, belum di copy. Di copy sesuai aja. Ya. Tinggal yang bagus mah kopi luwak. Bukan luwak. Kopi Jambi. Jamal, usul. Usul tuh. Kalau mau di share bentuknya seperti yang di share gitu, jangan pas hari H ya, Ustaz. Malam gitu. Iya.
Biar bisa Benar. Hari sebelumnya, jangan malam. Benar. Jadi maksudnya tadi di samping fotokopi yang sebagai apa namanya mutolaah di rumah, nanti mungkin penyampaian dalam bentuk anu juga ya, PowerPoint saya usahakan. Iya. Iya. Untuk buku pegangannya kita ada fotokopiannya, Pak. Oh iya. Nanti Ada. bagi Bapak dan Ibu yang berminat, nanti hubungi saya, tulis alamatnya di mana, nanti saya kirim, insya Allah. Iya. Jangan begitu, kita ketemu aja di Cibubur sambil bawa. Pokoknya yang datang dapat gitu, Jamal. Apa Jamal ini kurang inisiatif. Buat pandemi. Bercanda, jangan dengerin. Iya. Saya sih niatnya begitu, Ustaz. Oh. Tapi karena saudara saya Satpol PP, saya jadi nggak jadi. Iya, ini lagi dipantau terus soalnya. Baik, sudah pukul 9 lewat 2 menit. Maka kajian ini kita cukupkan. Mudah-mudahan kajian ini menambah wawasan kita terhadap ilmu kebahasaan dan semakin cinta terhadap ilmu bahasa Arab tentunya. Amin, amin. Baik, kita cukupkan dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama, sama-sama ya. Tolong kasih